Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik IPA tentang bahaya kabut asap tebal dan cara mengatasinya. Materinya ada di tema 2, subtema 3. Bahaya kabut asap tebal. Kabut asap tebal sebagai akibat dari terjadinya kebakaran lahan dan hutan sangat berbahaya bagi kesehatan kita, terutama berbahaya bagi kesehatan organ pernapasan. Berikut ini bahaya yang ditimbulkan dari kabut asap tebal. Yang pertama, menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, memperburuk penyakit asma dan penyakit paru-paru kronis lainnya seperti bronkitis kronik. Yang keempat, menyebabkan kemampuan kerja paru-paru menjadi berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang kedelapan, menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. 8 cara mengatasi bahaya kabut asap oleh Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama. Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama penderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Yang kedua, jika terpaksa harus pergi keluar rumah atau gedung, sebaiknya menggunakan masker. Yang ketiga, minum air putih lebih banyak dan lebih sering. Yang keempat, untuk masyarakat yang telah mempunyai gangguan paru-paru dan jantung, mintalah nasihat kepada dokter untuk perlindungan tambahan sesuai kondisi. Yang kelima, selalu lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS, seperti makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan istirahat yang cukup. Yang keenam, upayakan agar polusi di luar tidak masuk ke dalam rumah, sekolah, atau kantor, dan ruang tertutup lainnya. Yang ketujuh, lindungi dengan baik bak penampungan air minum dan makanan. Yang kedelapan, cucilah buah-buahan sebelum dikonsumsi. Makanlah dengan baik bahan makanan dan minuman. Cara memelihara organ pernapasan manusia. Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi. Dengan asupan makanan yang bergizi yang diperlukan oleh tubuh kita akan membuat sistem organ yang ada di tubuh kita bekerja secara optimal. Yang kedua, rutin mengkonsumsi air putih. Air putih dapat melarutkan zat-zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga tidak akan mengganggu kesehatan organ pernapasan tubuh kita. Yang ketiga, olahraga secara teratur. Dengan olahraga secara teratur akan membuat kinerja paru-paru menjadi optimal. Dengan berolahraga, kapasitas paru-paru untuk menghirup
dan menahan udara lebih lama tentu akan semakin optimal. Yang keempat, tidak boleh merokok. Di dalam rokok terdapat zat-zat berbahaya, yaitu racun-racun yang dapat mengendap pada organ pernapasan kita, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit organ pernapasan. Yang kelima, menggunakan masker jika bepergian. Masker akan mencegah udara kotor masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Jadi, kualitas udara yang kita hirup adalah udara yang bersih. Yang keenam, menanam pohon. Pohon dapat menghasilkan oksigen. Udara yang banyak oksigen adalah udara yang baik untuk kesehatan. Yang ketujuh, istirahat yang cukup. Tidur selama 6-8 jam per hari akan membuat kita lebih bugar saat kita bangun. Saat tidur, sistem kekebalan tubuh akan meningkat, sehingga kita terhindar dari penyakit yang dapat menyerang organ pernapasan. Yang kedelapan, berobat ke dokter jika mengalami kelainan dalam pernapas. Berobat ke dokter merupakan pertolongan untuk mencegah penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan. Nah, untuk tugas kalian hari ini, kerjakan paket tematik halaman 110 yang bagian IPA nomor 1-10. Jadi yang kalian kerjakan cuma nomor 1-10 saja ya. Kerjakan langsung di paket dengan cara memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang dianggap benar. Terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah. Selamat mengerjakan.